Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi yang awalnya terdiri atas dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan Raja Goa, yaitu Daeng Mantraba. Setelah menganut agama Islam, ia bergelar Sultan Alauddin. Bersatunya kedua kerajaan ini bersamaan dengan tersebarnya agama Islam di Sulawesi Selatan. Awalnya, upaya penyebaran agama Islam dari Jawa ke Makassar tidak banyak membawa hasil. Demikian pula usaha dari Ternate yang mendorong penguasa Goa Talo agama Islam. Islam baru dapat berpijak kuat di Makassar berkat upaya Datok Tribandang dari Minangkabau. Pada tahun 1650, penguasa Goa dan Talo memeluk agama Islam. Dalam perjalanannya, kerajaan masing-masing dua kerajaan bersaudara ini dilanda peperangan bertahun-tahun, hingga kemudian pada masa Goa dipimpin Raja Goa Ek, kerajaan Talo mengalami kekalahan. Kedua kerajaan kembar itu pun menjadi satu kerajaan dengan kesepakatan Rua Karaeng Sekreata, dua rajaan seorang hamba. Kerajaan Goa dan kerajaan Talo ini akhirnya meleburkan pusat pemerintahan dari kerajaan Makassar yang terletak di Songgau. Kerajaan Goa dari Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang. Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Sultan Alauddin dengan nama asli Karaeng Matoaya Tumamenanga Ri Agamana. Ia merupakan Raja Goa Talo yang pertama kali memeluk agama Islam. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama satu Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah memeluk agama Islam, ia mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribala Pangkana. Karena keberaniannya, ia dijuluki De Hanjes van het Oosten oleh Belanda yang artinya ayam jantan atau jago dari benua timur. Ia dimakamkan di Katangka, Makassar. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor. 1. Letak yang strategis, memiliki pelabuhan yang baik. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggah oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan AD, Aloping bicaranya Pabalue. Sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang sesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupan mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam
yang disebut Pangadakang, dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma tersebut. Di samping norma tersebut, masyarakat Makassar juga mengenal pelampiasan sosial yang terdiri dari lapisan atas. Masa kejayaan Kerajaan Makassar, Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan. Peninggalan Kerajaan Makassar antara lain: 1. Fort Rotterdam, 2. Masjid Katangka, 3. Kompleks Makam Raja Goa Talo, 4. Istana Bala Lompoa.